Artinya kami ini di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah, tapi kami pastikan kalau yang salah-salah pasti akan dikoreksi. Yang paling penting KPU ini nggak boleh bohong dan harus ngomong jujur. KPU mengakui ada perbedaan data antara hasil penghitungan suara di aplikasi Sirekap dengan foto dokumen C Plano hasil yang diunggah di laman infopemilu2024.go.id. Ketua KPU RI, Hasyim Asyari meminta maaf atas ketidaksesuaian data formulir hasil di TPS dengan hasil yang tertulis di Sirekap. Hasyim menyebut kesalahan ini murni sistem komputerisasi. KPU pun akan mengkoreksi tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Kalau tidak ada Sirekap, tentu situasinya gelap. Tidak bisa kita ketahui perolehan suara sesungguhnya berapa yang kemudian ditulis di dalam formulir dan kemudian diunggah ke Sirekap. Bahwa ada kelemahan-kelemahan tentu kami akan segera koreksi dan kami mohon maaf kalau hasil pembacaannya kurang sempurna dan menimbulkan publikasi hitungan maksudnya yang konversi dari formulir ke hitungan belum sesuai. Bawaslu menyebut Sirekap hanya berfungsi sebagai alat bantu. Untuk hasil akhirnya, Bawaslu tetap memegang hasil perhitungan suara manual. Kami harus menyatakan bahwa Sirekap ini adalah alat bantu. Jadi yang paling kita pegang adalah manualnya nanti. Rekapitulasi manual, bukan Sirekapnya. Sirekap hanya memberikan informasi, tadi sudah disebut oleh Mas Ketua KPU, bahwa C1 itu bisa dilihat oleh seluruh warga negara. Jika kemudian dalam membuatnya dalam sistemnya kemudian bermasalah, yang penting bisa dilihat adalah C1-nya, C1 planonya. Itu yang paling penting dalam sebuah pemungutan dan penghitungan suara yang benar. Sebelumnya, sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap Komisi Pemilihan Umum dikeluhkan petugas KPPS. Petugas menemukan perbedaan hasil perhitungan suara yang berbeda jauh di aplikasi Sirekap dengan foto dokumen C Plano. Di TPS 026 Kembangan, Jakarta Barat contohnya, petugas KPPS mengungkap perolehan suara Capres nomor urut 2 melonjak drastis dari 80 suara naik signifikan menjadi 720 suara di dalam aplikasi Sirekap. Suara untuk paslon nomor 2 itu 720, sedangkan untuk perhitungannya adalah sebesar 80 suara. Oh, jadi cuma hanya 80 suara? Ya, betul. Sedangkan di Sirekap yang terbaca adalah 720 suara. Paslon yang lain sama, 95 juga. Nih, seperti Anies 95, di Sirekapnya betul 95. Ganjar pun juga seperti itu. Ganjar ada 22 suara, di Sirekap terekamnya sama 22. Pemilu 2024 memang sudah usai, namun sayang menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari rekomendasi Bawaslu soal pemungutan suara ulang akibat bencana banjir, hingga ketidaksesuaian perolehan suara di TPS dengan data perolehan suara di Sirekap. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, masalah Sirekap juga jadi perhatian publik di media sosial. Lalu apa saja yang mereka soroti, kita akan bahas bersama dengan pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi. Halo, selamat sore Mas Fahmi. Selamat sore Mbak Maido. Oke, Mas Fahmi, ini sempat jadi trending ya di media sosial X atau juga Twitter. Bahkan juga ini ada di posisi trending ke-12 per jam 11 tadi ya. Koreksi deh kalau saya salah. Bahkan hashtag soal Sirekap ini soal ada kesalahan input data, mendapat banyak sekali respons dari warganet. Apa saja responsnya sih yang Drone Emprit lihat, Mas Fahmi? Jadi betul, ini sudah hari ketiga dan Sirekap masih bertengger di trending topic tweet. Itu artinya apa? Ini menjadi perhatian. Jadi perhatian publik, menjadi bahan pertanyaan juga gitu. Dan ada yang menarik kenapa sangat penting ya Sirekap ini, meskipun itu menjadi salah satu alat bantu. Kalau salah, ini kan menimbulkan kebingungan. Pernah ini sangat viral juga kemarin, ada satu TPS isinya sampai 3,5 juta suara ya untuk 01 itu ya, menyebabkan persentase 01 sangat tinggi, jadi 31,9%. Tapi setelah dikoreksi menjadi tinggal 25,4%. Dan ini nimbul pertanyaan di kalangan para pendukungnya kan gitu. Nah, jadi sangat penting supaya Sirekap ini bagus gitu. Nah, ini yang ditangkap sama netizen. Dalam 2 hari ya, tanggal 14 sampai 15 ya, Drone Emprit mencatat volume percakapan yang meningkat ya. Total kita bisa dapat sekitar
100 ribuan lebih ya percakapan. Dan kalau kita lihat dari netizen, sentimennya luar biasa, 85% negatif di situ. 85% ya? 85% negatif karena memang di sini banyak sekali komplain. Dari tren kita bisa lihat pertama kali naik tinggi negatif itu tanggal 14 malam hari. Jadi setelah selesai mereka melakukan pencoblosan, kemudian mulai mengupload dan menemukan banyak sekali kesulitan, kemudian juga kesalahan dalam membaca oleh OCR dan lain-lain itu, dan itu kemudian diunggah di media sosial. Nah, begitu masuk di media sosial, jadi sangat ramai. Nah, emosinya jadi mayoritas apa? Marah gitu ya. Kita download menangkap itu ada emosi marah itu cukup besar, kemudian juga emosi antisipasi itu harapan. Publik itu berharap sebetulnya hasil pemilu ini akurat dan adil. Jadi minta kepada KPU supaya mengaudit, memastikan supaya Sirekap ini bagus. Dan kemarahannya apa yang banyak muncul karena tadi kegagalan OCR. Kadang ada yang sampai malam nggak tidur, hari berikutnya lagi gitu. Mengupload tuh nggak bisa karena masih banyak yang salah gitu. Jadi ini menimbulkan kemarahan. Kita lihat satu persatu nih Mas ya. Analisis emosi terhadap Sirekap dari tanggal 14 sampai 15 Februari, ini data dari Drone Emprit. Ada di sini soal paling besar justru antisipasi sama kemarahan ya Mas ya? Ya betul. Ya, karena disitulah menjadi poin utama dari publik. Mereka sangat berharap meskipun Sirekap ini menjadi alat bantu, tapi harapannya tetap memberikan informasi yang tepat ya. Dan mereka banyak netizen yang nggak tahu bahwa ini menjadi alat bantu saja dan prosesnya berjenjang. Nah, ini yang kemudian menimbulkan kadang kepanikan, asumsi, dan kemudian dugaan bahwa ada manipulasi ya untuk membesarkan angka atau suara dari salah satu saja misalnya gitu. Terutama dianggap ini 02 gitu. Nah, kira-kira gitu. Nah, di sini kita lihat juga banyak yang surprise ya, mereka terkejut. Itu posisi nomor 3 tadi terbanyak ya. Setelah antisipasi kemudian juga kemarahan. Kalau antisipasi ingin hasil pemilu yang akurat dan adil, minta kemudian ada audit ya. Selain juga memang ini perhitungannya secara manual dan juga berjenjang, tapi maunya tujuan ada aplikasi Sirekap ini tentunya harus ada tujuannya ya. Data yang diinput memang harus sama dengan formulir C Plano yang ada dari masing-masing TPS begitu ya? Ya, betul sekali. Dan makanya mereka yang ketiga ini emosinya terkejut. Kenapa? Kenapa kok jadi hasilnya berbeda? Banyak angka-angka yang kadang bahkan tidak realistis yang dimasukkan di OCR di form C1 Plano berapa, kemudian di OCR berapa. Kadang bedanya sangat tinggi. Dan mungkin nggak semuanya begitu ya, ada beberapa saja. Tapi begitu ini masuk di media sosial, ini akan menimbulkan percakapan yang luas, jadi viral, apalagi didukung oleh mungkin petugas lapangan yang lain juga menginformasikan hal yang sama. Kira-kira begitu. Oke, tadi anticipation, anger, kemudian surprise, dan joy. Ada juga dong yang nggak bisa dianggap kecil nih Mas ya, sebenarnya di posisi keempat ya. Ya, nah joy itu sebetulnya mereka kadang-kadang berhasil tuh ya, terutama mengambil data. Kan awalnya itu dikira kita nggak bisa melihat kopi dari C1-nya, tapi ternyata bisa diambil. Nah, saya masukkan di situ sebagai joy dan mereka mengekspresikan bisa nyedot data, bisa ngambil, terutama buat teman-teman seperti kawal pemilu ya, mereka ingin melakukan verifikasi. Selama ini ngumpulin data C1 akan agak susah dan makanya dari Sirekap bisa jadi satu harapan juga. Oke, selain Sirekap ini kan yang kemudian banyak dibahas, cukup banyak, bahkan trending topik nomor 2 per hari ini adalah soal Komeng ya, koreksi deh kalau saya salah Mas. Ya betul, Komeng itu merupakan fenomena, saya kira salah satu fenomena yang menarik. Dan banyak netizen biasanya kan kalau di DPD itu kan nggak kenal siapa partainya apa, nggak tahu. Jadi mereka yang coblos itu adalah yang unik saja, yang ada di kepala mereka. Karena posenya sendiri ya. Betul, pertama posenya udah aneh, unik, berbeda dengan yang lain, makanya langsung orang bisa lihat itu. Dan ternyata namanya adalah, dan wajahnya wajah yang sudah mereka kenal sehari-hari di TV. Daripada nggak tahu yang lain, ya udah coblos saja yang itu.
kayaknya banyak itu para pemilih yang berpikiran yang sama sehingga Komeng bisa mendapatkan suara yang besar. Oke, sentimennya positif atau negatif? Sentimen positif di sini ya, karena mereka melihat ya ada harapan ya dengan adanya Komeng, mungkin ada suasana baru itu di mana di Gedung Bundar ya, di Gedung Bundar di Gedung DPR. Bagaimana jok-jok itu banyak muncul itu, misalnya ketika disuruh bicara, mic-nya harus gimanain, itu khas-khas dia ketika di televisi ya, mungkin muncul di sana ya. Jadi pembicaraan-pembicaraan seperti itu yang sangat relate dengan masyarakat, sangat dekat dengan masyarakat, itu menjadi sentimen yang positif. Karena selama ini mereka melihat Komeng ya secara positif ya dalam konteks entertainment. Justru mendapatkan respons yang jauh lebih positif, seorang komedian Komeng yang melaju kemudian menjadi caleg DPD RI, melaju ke Senayan daripada aplikasi Sirekap yang ini masih banyak sekali yang harus diperbaiki agar nanti kita bisa sama-sama mengawal penghitungan suara atau rekapitulasi suara yang nanti akan dikumpulkan atau juga akan diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024. Terima kasih pendiri Don Emprit Mas Ismail Fahmi sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu hari ini. Sehat selalu Mas Fahmi.